Shalom Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang penggabungan badan usaha atau business combination. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Viniane Nohai dengan NIM 22190011. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Norli Tiara Tari Raja dengan NIM 21190198. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Karmelita Rambulubu dengan NIM 22190039. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Claudia Cantika Mure dengan NIM 22190021. Saya sebagai pemateri keempat. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Nona Tudu dengan NIM 22190048. Saya sebagai pemateri kelima. Baik, kita masuk pada bagian A, pengertian penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. B. Bentuk-bentuk penggabungan badan usaha. Bentuk penggabungan badan usaha dilihat dari segi jenis usaha perusahaan-perusahaan yang bergabung dibedakan ke dalam 3 macam bentuk, yaitu 1. Penggabungan horizontal. Penggabungan horizontal terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang yang sejenis. 2. Penggabungan vertikal. Apabila perusahaan yang semula merupakan langganan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain, atau sebaliknya, perusahaan lain itu adalah supplier bahan baku baginya, dan kemudian mengadakan penggabungan perusahaan, maka penggabungan demikian disebut penggabungan vertikal. 3. Penggabungan konglomerat. Penggabungan ini merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Penggabungan konglomerat terbentuk apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung bukan perusahaan-perusahaan sejenis dan tidak pula mempunyai hubungan langganan supplier. Kemudian yang C, persoalan yang timbul di dalam penggabungan perusahaan. Di sini ada masalah yang timbul di dalam proses penggabungan perusahaan dapat bersifat kompleks tetapi juga dapat bersifat sederhana. Sebagai contoh, penentuan jumlah yang harus dibayar dan syarat-syarat pembayaran dalam penggabungan perusahaan dalam hal pembayarannya berbentuk uang tunai relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan penggabungan perusahaan di mana pembayarannya berbentuk surat-surat berharga yang pasarnya pun tidak mudah dapat ditentukan. Untuk itu, bantuan dari manajemen yang bersangkutan dan para ahli lain seperti akuntan, ahli hukum, dan para analis sangat dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kontribusi relatif perusahaan yang bergabung, yaitu terdapat 2 cara pendekatan di dalam menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang digabung, yaitu yang pertama ada kontribusi relatif dari kekayaan bersih, yaitu di mana penentuan besarnya jumlah kekayaan bersih relatif seringkali diperlukan bantuan dari akuntan dan orang yang ahli di bidang menaksir harga-harga pasar. Laporan keuangan dari masing-masing pihak harus disusun atas dasar harga pasarnya atau harga yang disetujui oleh semua pihak. Yang kedua ada kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan, yaitu penentuan besarnya kontribusi relatif dari rata-rata keuntungan kepada perusahaan yang baru dibentuk, memerlukan juga bantuan dari orang yang ahli di bidang ini. Laporan perhitungan rugi laba dari perusahaan yang digabung juga harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim seperti halnya pada neraca. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan satu jenis modal saham. Jika kemampuan untuk memperoleh laba dari masing-masing perusahaan yang bergabung relatif sama dan satu jenis modal saham dikeluarkan untuk maksud penggabungan perusahaan, maka modal saham tersebut dapat dibagikan sesuai dengan jumlah kekayaan bersih yang diserahkan. Akan tetapi, jika kemampuan untuk memperoleh laba berbeda-beda,
dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya dan satu jenis modal saham akan dikeluarkan, maka cara pembagian modal saham kepada masing-masing pihak harus didasarkan di samping kekayaan bersih real yang diserahkan perlu diperhitungkan juga adanya kemampuan lebih untuk mendapatkan keuntungan dari masing-masing pihak. Yang berikut kita masuk pada F, akibat adanya prosedur penggabungan badan usaha yang alternatif. Dua prosedur di mana masing-masing punya konsekuensi, khususnya terhadap dasar pencatatan yang satu sama lain berbeda tersebut, akan mengakibatkan atau menghasilkan pula posisi keuangan perusahaan gabungan yang berbeda-beda pada masing-masing cara. Sebagai akibat lanjut, perbedaan dalam posisi keuangan ini adalah perbedaan terhadap hasil usaha apabila perusahaan gabungan sudah memulai aktivitasnya. Perbedaan tersebut akan tercermin dalam laporan laba rugi perusahaan gabungan dalam rangka mempertemukan pendapatan dan biaya di kemudian hari, yaitu sebagai akibat dipakainya dasar-dasar pencatatan aktiva yang satu sama lain berbeda. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode penggabungan yang alternatif, di mana satu sama lain menggunakan dasar-dasar pencatatan yang berbeda, akan mengakibatkan pula perbedaan dalam posisi keuangan atau neraca dan hasil usaha atau laporan laba rugi periodik di kemudian hari bagi perusahaan gabungan. Terus yang kedua, ada pengaruh metode yang alternatif mempunyai akibat yang lebih penting terhadap laba rugi periodik daripada pengaruhnya terhadap neraca. Hal ini sesuai dengan semakin beralihnya sudut pandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dewasa ini dari semula pada posisi keuangan yang menjadi laba rugi periodik yang merupakan titik perhatian dalam rangka menilai dan menginterpretasikan tentang masa depan perusahaan. Demikian hasil presentasi dari kami. Terima kasih dan salam.